Assalamualaikum untuk anak-anakku semuanya. Selamat jumpa kembali dengan saya. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Sehat semuanya bukan? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang satu pokok bahasan di kelas 7, yaitu TF. Apa itu TF? Masih ingat? Teks fantasi. Oke. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan. Kalian sudah paham apa itu teks fantasi, bagaimana pola pengembangannya, dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini nanti kita mencoba menganalisa satu teks. Jadi nanti saya sajikan satu teks, nanti coba kalian analisa. Sudahkah teks itu sesuai atau bisa dikatakan bagus, biasa, atau sangat biasa, atau bisa dikatakan sangat istimewa. Oke, kita mencoba. Jadi kita mencoba menganalisa teks-teks itu. Anak-anakku yang hebat, kita coba nanti melihat dan menyimak teks fantasi yang dibuat oleh siswa. Ya, teks fantasi ini memiliki hubungannya dengan satu kebudayaan di satu kota. Nanti silakan disimak dengan baik. Ya, sebagai awalan, teks fantasi itu banyak dalam bentuk imajinasi. Biasanya ada lintas waktu, lintas zaman. Jadi si tokoh-tokoh itu bisa melewati waktu, zaman, memiliki sebuah kekuatan, kesaktian. Dia sudah bisa melewati zaman, itu sudah sesuatu yang istimewa. Ya, bagaimana dia membangkitkan suasana menjadi lebih asik. Oke anak-anakku, langsung saja nanti kalian lihat dulu ya teks fantasi yang dibuat oleh siswa ini. Kalian simak dengan baik, nanti ada soal yang akan kita bahas. Silakan disaksikan dulu. Kabut Senjagiri. Suara gemercik air dari teknologi terapan di ruang laboratorium teknologi terus merasuki gendang telingaku. Memandang berbagai riset tentang masa lalu. Negeri Indonesia tahun 1950. Sudah 125 tahun yang lalu. Masa lampau yang terasa aneh untuk sekarang. Tentang pemandangan pohon pinus menjulang tinggi di hutan Kalimantan. Lalu sungai yang bersih di antara danau dan hutan. Belum lagi keindahan kabut kala esok hari di puncak Bromo. Lanskip tentang Pulau Jawa yang tak lagi sama. Dulu katanya banyak hewan di hutan. Lalu masyarakat memakai baju jarik berjalan bermil-mil melewati pematang sawah. Lelaki tua meniup seruling sering terdengar di sawah sambil menikmati pagi yang indah. Tapi kini yang kulihat hanya hamparan kaca dan besi. Perpindahan satu penduduk ke tempat lain seperti sirkuit saja. Tak perlu waktu lama. Mobil terbang sudah bukan barang langka. Berbagai pernak-pernik kehidupan terbuat dari bahan yang tak ramah lingkungan. Kini pepohonan menjadi barang mahal dan langka karena sudah tergantikan dengan tanaman sintetis. Otak manusia menjadi dewa bagi sebagian orang. Otak-otak mereka telah diperjualbelikan dalam laman-laman teknologi. Beberapa menit, pemandangan dalam laptop ini tiba-tiba aku terusik dengan foto segi 4. Sebuah gambar yang menunjukkan benda kuno
Entah dari mana benda ini. Kupandangi beberapa kali, membuatku semakin penasaran dengan benda ini. Seperti lampion Cina, tapi bukan. Tapi memiliki kemiripan dengan lentera andon milik masyarakat Jepang di zaman dahulu. Segi empat dari kayu membedakan benda ini. Belum lagi ukiran cerita dalam balutan kertas yang terlihat cerah karena kilauan lampu membuatku ingin mengetahui detail-detail benda ini. Di masa ini, benda ini sangat aneh dan mungkin tak bermakna, tapi bukan untukku. Aku rasakan ada keunikan dari benda ini. Semakin aku memandangnya, ingatanku akan satu benda yang tersimpan di almari kayu di halaman tengah. Aku pernah melihat benda seperti ini, pikirku. Aku pun mencoba menjadi benda ini yang di almari kayu peninggalan ibuku. Berjalan perlahan-lahan, aku mendekati almari ini. Ku coba membukanya dengan perasaan takut jika ada sesuatu yang mistis di benda itu. Ku amati dengan seksama benda itu. Sepertinya sama dengan yang ada di internet itu. Ku coba mendekati dan menyalakan benda segi empat itu tiba-tiba terang. Terlihat jelas ada lukisan kisah yang tak ku mengerti. Ku tatap dengan pandangan tajam, memandangi setiap lukisan demi lukisan, hingga sinar terang menyilaukan mataku dan membawaku ke dalam benda itu. Entah apa ini, pikirku. Tidak, jangan bawa aku! Teriakku keras-keras. Tapi tak ada orang yang mendengarkan teriakanku. Terus masuk ke dimensi lain, dimensi penuh cahaya yang terus menyorot ke arah yang aku sendiri tak tahu kemana sinar ini. Di antara sinar itu, terlihat suasana gelap dan dingin. Rasa dingin sesekali menyelimuti tubuhku. Hingga aku sampai di suatu tempat. Desa pedalaman, pikirku. Ada sosok nenek tua duduk di bangku sederhana dari anyaman Panjalin. Dia melukis gambar-gambar yang jelas-jelas sama dengan gambar yang terlukis dalam benda tadi. Melukis nopo, Mbah? Tiba-tiba, rasa kejawen terlihat kental dalam diriku. Dengan menggunakan jarik dan baju khas Jawa, aku dan nenek yang duduk itu saling berpandangan. Senyumannya damai. Iki ceritane perjuangan Sunan Giri di zaman dahulu, Le. Ucap nenek yang sering dipanggil Mas Mundari oleh orang-orang yang lewat. Memandang dengan seksama, aku terus mengikuti ukiran demi ukiran di atas kertas itu. Bangunan dan berbagai kegiatan masyarakat di zaman dahulu. Penuh warna. Tapi ada satu titik yang membuatku tak habis pikir. Cerita apa ini sebenarnya? Rasanya ingin bertanya pada nenek. Tapi aku masih sungkan. Karena dia begitu fokus menuntaskan lukisan. Ketika aku melihat goresan tangannya membentuk gambar pasar tradisional, tiba-tiba sinar kembali membelalakkan mataku. Aku pun masuk ke dalam cahaya itu hingga tak terasa aku berada di keramaian pasar tradisional. Pedagang menjajahkan berbagai ikan di wilayah Gresik. Suasana kala itu menjelang maghrib. Terlihat dengan jelas di atas langit, senja mulai menyingsing. Sesekali
kulihat para pedagang dan pembeli saling sapa dalam kedamaian. Malam 25 Ramadan, nanti Sunan Giri melakukan pengajian akbar di dalam, ucap beberapa pedagang. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian bagaimana suasana Ramadan terlihat dengan jelas. Anak-anak mengaji di teras rumah, mereka menyelesaikan hafalan dan khataman sebelum hari raya tiba. Dengan baju muslim sederhana, mereka terlihat bahagia. Senyumnya menyabarkan pesan kedamaian. Meskipun beberapa rumah masih terlihat sesajen yang menandakan mereka masih menganut agama Hindu. Tiba-tiba, pundakku ditepuk wanita muda yang sangat cantik parasnya. Dia tanpa kata menunjukkan beberapa kejadian di pasar. Suasana anak-anak mengaji, para nelayan di pesisir Gresik yang datang dari berlayar. Beberapa potongan itu terlihat jelas dalam cerita yang dilukis nenek tua. Nenek Mas Mundari yang beberapa saat lalu aku temui. Dan juga sama dengan cerita yang terlukis di benda di almariku. Terngiang dalam anganku, siapakah wanita ini? Wanita yang menemaniku dari tadi menceritakan dengan sangat sederhana tentang berbagai segmen kehidupan di masa lalu. Hingga aku terbangun oleh suara sana dentingan dari kedalaman hati. Kupandang di depan benda itu, damar kurung. Ini karya agung Mbah Buyutku Mas Mundari. Kenapa aku sampai lupa betapa pentingnya karya bersejarah ini? Ucapku dalam hati. Oke anak-anakku, bagaimana? Sudah paham? Sudah dibaca dengan baik, disimak dengan baik bagaimana pola pengembangan teks fantasinya itu. Anak-anakku, dalam teks fantasi ada bagian-bagian pada video yang lalu sempat kita bahas ya. Setidaknya nanti ada pendahuluan, ada sebuah masalah atau komplikasi, ada penyelesaian, di dalamnya nanti ada sebuah amanat ya. Itu wajib dibangun, wajib ada di dalam sebuah teks fantasi. Kemudian yang lebih penting bagaimana si penulis mengembangkan idenya. Bagaimana judulnya singkat padat apa enggak, asik apa tidak, ada hubungannya tidak dengan isi-isinya tadi. Ketika judul itu memang melukiskan apa yang ada di isi dan dituliskan dengan bahasa yang unik, maka teks fantasi lebih menyenangkan. Ya, judul yang asik itu membuat pembaca ingin membaca. Tetapi ketika menuliskan judul dengan biasa-biasa saja, maka si pembaca biasanya enggan untuk membaca. Oke anak-anakku, bagaimana lebih detailnya teks fantasi? Ya, ini nanti kalian silakan disimak penjelasannya. Oke, silakan disimak penjelasannya. Kemudian ada penugasan, ada 7 soal. Nanti ada tabelnya ya, silakan dilihat tabelnya itu. Kemudian kalian jelaskan dalam bentuk tabel itu. Oke ya, nanti silakan disimak dengan bagus sehingga kalian punya pemahaman yang jelas. Silakan disaksikan. Baik anak-anakku, jadi nanti tugas kalian adalah mencoba menganalisis teks fantasi yang tadi sudah dibaca. Kalian bisa membaca dengan baik. Tadi ada audionya ya. Itu tujuannya untuk memudahkan saja sambil kalian membaca. Jadi nanti yang kalian analisis apa saja? Yang satu, teks fantasinya itu judulnya bagaimana? Asik tidak?
apakah judulnya itu singkat, padat, jelas, dan betul memiliki hubungan langsung dengan isi. Nanti silakan kalian tuliskan sebagaimana model konsep yang ada di sini. Silakan dilihat di sini ya. Jadi di sini itu penjelasannya, ada kolom penjelasannya bagaimana. Kamu jelaskan. Kemudian yang kedua itu pada bagian pengenalan. Ya. Bagaimana pada bagian-bagian awal pengenalan bagaimana tokoh pelaku utamanya, apa yang dialami dan lain sebagainya itu sudah cukup jelas apa tidak. Kemudian bagian ketiga ada komplikasi. Komplikasi itu apa? Munculnya konflik. Bagaimana konflik itu dikembangkan, mulai meningkat. Bagaimana sih si penulis itu membangun konflik? Jadi dalam kisah tadi itu asik apa enggak? Konflik batinnya bagaimana? Konflik fisiknya bagaimana? Itu pendapatmu bagaimana? Itu nanti sampaikan di sini. Kemudian selanjutnya yang keempat, bagian penyelesaian masalah. Setelah tadi pada masalahnya, saat ini penyelesaian masalah. Bagaimana teknik penyelesaian masalah? Apakah asik apa tidak? Menyenangkan apa tidak? Mengesankan apa tidak? Itu nanti kamu analisa. Kemudian bagian kelima yaitu amanat, pesan-pesan. Pesannya bagaimana? Apakah memiliki pesan bagi pembaca yang cukup bagus atau biasa saja? Pesannya jelas disampaikan apa tidak? Itu nanti poin 5. Kemudian poin 6 itu keaslian ide. Apakah kamu sempat melihat teks fantasi sejenis ini? Atau setidaknya model ide-idenya sama dengan ini? Yaitu tentang keaslian. Ataukah ada sebuah modifikasi? Jadi sebetulnya boleh saja sebuah ide itu sama, tetapi ketika memiliki sebuah modifikasi dan asik modifikasinya, maka idenya juga asli. Oke, kemudian yang ketujuh, bagaimana dia mengembangkan kisah-kisahnya. Apakah betul-betul menyenangkan apa enggak? Detail apa enggak? Unik apa tidak? Nanti silakan kalian analisis. Ya, dianalisa dengan baik. Oke anak-anakku, ini nanti jadi tugas kalian teks analisis, ada 7 bagian. Kalian menganalisis tulisan yang ada, yaitu tulisan tadi. Silakan dibaca kembali, kemudian disimak audionya, itu sebagai penolong kalian untuk memudahkan saja. Oke anak-anakku, setelah ini nanti saya tampilkan kembali teksnya, maka kalian melihat kembali, menyimak kembali sambil mengisi 7 jawabannya apa, ya, sesuai dengan analisis kalian. Oke, silakan menyelesaikan. Baik anak-anakku, sudah jelaskan ya tugasnya apa, dan tadi videonya saya ulangi lagi supaya kalian bisa membaca dengan detail ya. Tadi ada audionya membantu kalian dalam membaca tadi supaya bisa memahami dengan baik. Nanti tugasnya saya tunggu ya. Silakan di WA-kan ke saya, nanti tugasnya saya tunggu. Kemudian bagaimana analisa kalian? Saya minta kalian tidak usah tanya temanmu ya. Tidak ada yang lebih pandai. Yang paling pandai adalah ketika kamu mencoba. Kamu tidak takut mengalami kesalahan. Ya, salah itu biasa. Ya, belum paham itu biasa. Ya, yang salah adalah mencontek teman. Ketika kamu mau mencoba, maka kamu sudah hebat. Kamu sudah istimewa. Maka ayo, yakin dengan kemampuanmu masing-masing. Kamu adalah hebat. Kamu adalah pemilik kehebatan itu. Ya. Maka jawablah, analisalah sesuai dengan pemahaman kalian,
semua jawaban kalian saya kasih jempol. Kalian hebat. Ya, ayo nanti jawabannya secepatnya disampaikan ke saya. Ya, saya tunggu. Oke, kegiatan kali ini sampai sini saja. Kita akan ketemu dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum sahabat-sahabat Indonesia. Sehat selalu. Kabut senja giri. Suara gemericik air dari teknologi terapan di ruang laboratorium teknologi terus merasuki gendang telingaku. Memandang berbagai riset tentang masa lalu negeri Indonesia di tahun 1950. Sudah 125 tahun yang lalu, masa lampau yang terasa aneh untuk sekarang, tentang pemandangan pohon pinus yang menjulang tinggi di hutan Kalimantan. Lalu, sungai yang bersih di antara danau dan hutan. Belum lagi, keindahan kabut kala esok hari di puncak Bromo. Landscape tentang Pulau Jawa yang tak lagi sama. Dulu, katanya banyak hewan di hutan ini. Lalu masyarakat memakai baju jarik, berjalan bermili-milimeter melewati pematangan sawah. Lelaki tua meniup seruling sering terdengar di sawah sambil menikmati pagi yang indah. Tapi kini, yang kulihat hanya hamparan kaca dan besi. Perpindahan satu penduduk ke tempat lain seperti sirkus saja. Tak perlu waktu lama, mobil terbang sudah bukan barang yang langka. Berbagai pernak-pernik kehidupan terbuat dari bahan yang tak ramah lingkungan. Kini pepohonan menjadi barang mahal dan langka, karena sudah tergantikan dengan tanaman sintetis. Otak manusia menjadi dewa bagi sebagian orang. Otak-otak mereka telah diperjualbelikan dalam laman-laman teknologi. Beberapa menit memandangi pemandangan dalam laptop ini, tiba-tiba aku terusik dengan foto segi empat. Sebuah gambar yang menunjukkan benda kuno. Entah dari mana benda ini. Kupandangi beberapa kali, membuatku semakin penasaran dengan benda ini. Seperti lampion Cina, tapi bukan. Tapi memiliki kemiripan dengan lentera andon milik masyarakat Jepang di zaman dahulu. Segi empat dari kayu membedakan benda ini. Belum lagi ukiran cerita dalam balutan kertas yang terlihat cerah karena kilauan lampu membuatku ingin mengetahui detail benda ini. Di masa ini, benda ini sangat aneh dan mungkin tak bermakna, tapi bukan untukku. Aku rasakan ada keunikan dari benda ini. Semakin aku memandangnya, mengingatkanku akan satu benda yang tersimpan di almari kayu di halaman tengah. Aku pernah melihat benda seperti ini, pikirku. Aku pun mencoba mencari benda ini yang ada di almari kayu peninggalan ibuku. Berjalan perlahan-lahan, aku mendekati almari ini. Ku coba membukanya dengan perasaan takut jika ada sesuatu yang mistis di benda itu. Ku amati dengan seksama benda itu, sepertinya sama dengan yang ada di internet itu. Ku coba mendekati dan menyalakan benda segi empat itu. Tiba-tiba, terang. Terlihat jelas ada lukisan kisah yang tak ku mengerti. Ku tatap dengan pandangan tajam, memandangi setiap lukisan demi lukisan, hingga sinar terang menyilaukan mataku, dan
membawaku ke dalam benda itu. Entah apa ini, pikirku. Tidak, jangan bawa aku, teriakku keras-keras. Tapi tak ada orang yang mendengarkan teriakanku. Terus masuk ke dimensi lain. Dimensi penuh cahaya yang terus menyorot ke arah yang aku sendiri tak tahu kemana sinar ini akan berlabuh. Di antara sinar itu, terlihat suasana gelap dan dingin. Rasa dingin sesekali menyelimuti tubuhku. Hingga aku sampai di satu tempat. Desa pedalaman, pikirku. Ada sosok nenek tua duduk di bangku sederhana dari anyaman penjalin. Dia melukis gambar-gambar yang jelas-jelas sama dengan gambar yang terlukis dalam benda tadi. Melukis nopo, Mbah? Tiba-tiba, rasa kejawen terlihat kental dalam diriku. Dengan menggunakan jarik dan baju khas Jawa, aku dan nenek yang duduk itu saling berpandangan. Senyumnya damai. Iki ceritane perjuangan Sunan Giri di zaman dahulu, le. Ucap nenek yang sering dipanggil Mas Mundari oleh orang-orang yang lewat. Memandang dengan seksama, aku terus mengikuti ukiran demi ukiran di atas kertas itu. Bangunan dan berbagai kegiatan masyarakat di zaman dahulu penuh warna. Tapi ada satu titik yang membuatku tak habis pikir. Cerita apa ini sebenarnya? Rasanya ingin bertanya pada nenek, tapi aku masih sungkan karena dia begitu fokus menuntaskan lukisan. Ketika aku melihat goresan tangannya membentuk gambar pasar tradisional, tiba-tiba sinar kembali membelalakan mataku. Aku pun masuk ke dalam cahaya itu, hingga tak terasa aku berada di keramaian pasar tradisional. Pedagang menjajahkan berbagai ikan di wilayah Gresik. Suasana kala itu menjelang maghrib, terlihat dengan jelas di atas langit. Senja mulai menyingsing. Sesekali kulihat para pedagang dan pembeli saling sapa dalam kedamaian. Malam 25 Ramadan nanti, Sunan Giri melakukan pengajian akbar di dalam. Ucap beberapa pedagang. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagaimana suasana Ramadan terlihat dengan jelas. Anak-anak mengaji di teras rumah. Mereka menyelesaikan hafalan dan khataman sebelum hari raya tiba. Dengan baju muslim sederhana, mereka terlihat bahagia. Senyumnya menyebarkan pesan kedamaian. Meskipun beberapa rumah masih terlihat sesajen yang menandakan mereka masih menganut agama Hindu. Tiba-tiba, pundakku ditepuk wanita muda yang sangat cantik parasnya. Dia tanpa kata menunjukkan beberapa kejadian di pasar. Suasana anak-anak mengaji, para nelayan di pesisir Gresik yang datang dari berlayar. Beberapa potongan itu terlihat jelas dalam cerita yang dilukis nenek tua. Nenek Mas Munandari yang beberapa saat lalu aku temui, dan juga sama dengan cerita yang terlukis di benda di almariku. Terngiang-ngiang dalam anganku, siapakah wanita ini? Wanita yang menemaniku
dari tadi menceritakan dengan sangat sederhana tentang berbagai segmen kehidupan di masa lalu. Hingga aku terbangun oleh suara dentingan dari kedalaman hati. Kupandang di depanku benda itu. Damar kurung, ini karya agung Mbah Buyutku, Mas Mundari. Kenapa aku sampai lupa betapa pentingnya karya bersejarah ini? Ucapku dalam hati.